Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan ibadah kembali hari ini. Mari persiapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang ada di rumah mengambil posisinya masing-masing untuk kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Thank you Jesus. Datang Roh Kudus, penuhi umat-Mu hari ini Tuhan. Bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu baik bagi kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Allah yang memberikan rohnya yang kudus bagi kami. Thank you Jesus. Hari ini umatmu ingin menyembah Engkau, menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama katakan umat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
kami betul-betul percaya bahwa Roh Kudus yang hidup atas hidup kami bersama dengan kami. Disembah Engkau Rajaku, disembah Engkau Yesusku. Haleluya, kami menyembahmu, Roh yang hidup, Roh yang kudus. Menyembahmu Tuhan Yesus, Rohmu yang kudus, Rohmu yang hidup. Allah Roh Kudus, Kau rapiku, minyak yang baru penuhiku. Minyak yang baru rapiku. Haleluya. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami, Roh Kudus. Hanya padamu kami tahu, kami berlutut dan berseru, berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami butuh Engkau, Roh Kudus, tercurah atas kami. Kami tak pernah bisa sendirian tanpa Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami. Dan kami sadari betul bahwa kami hidup tidak ada artinya tanpa Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tak meninggalkan kami sendirian di dunia ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban Jesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
suaramu, naikkan pujian ini. Kaulah jawaban, kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Rohmu bekerja. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Rohmu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Thank you Tuhan, kuasa-Mu sungguh bekerja dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau Roh Kudus yang hidup dalam hidup kami. Hari ini kami siap terima sesuatu yang baru, terima sesuatu yang luar biasa, yaitu Roh-Mu yang kudus yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying.
Now we can leave this place. Now spread his. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap sukacita dan izinkan damai sejahtera oleh Roh Kudus terus memimpin kita sehingga kita bisa tetap tenang dalam masa sulit ini. Saudara, dalam tayangan video yang baru saja kita sama-sama saksikan, kita melihat di sana sebuah visualisasi yang merupakan bayangan mengenai peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di loteng Yerusalem, dan peristiwa itulah yang saat ini kita menyebutnya sebagai hari perayaan Pentakosta, bukan Pantekosta ya saudara, tetapi Pentakosta itu yang benar. Saudara, Roh Kudus dicurahkan di hari raya Pentakosta Yahudi. Hari raya Pentakosta Yahudi adalah bagaimana orang-orang Yahudi memperingati turunnya 2 loh batu dan mereka merayakan panen besar mereka. Pada saat perayaan Pentakosta ini, orang-orang Yahudi semuanya baik yang di perantauan akan berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Bagi kita orang Kristen saat ini, kita menyebut hari raya Pentakosta sebagai peringatan turunnya Roh Kudus bagi kita. Nah, hari ini saudara, pagi ini saya akan menyampaikan khotbah saya dengan mengambil tema makna Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, siapa Roh Kudus itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5, juga di dalam Injil Lukas 24 ayat 49, kita akan sama-sama perhatikan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas pasal 24 ayat 49, firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah janji Bapa. Sudah dikasih oleh Tuhan, dunia tidak akan pernah memberikan janji yang seperti ini. Roh Kudus bagi hidup kita, Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita, janji yang sangat luar biasa, janji yang sangat amat indah dan mulia, saudara. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, terhadap janji Bapa kita tidak perlu ragu. Tetapi saudara, kita harus percaya karena Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menggenapi setiap janjinya. Saudara, kita boleh ragu terhadap janji yang ada di dunia ini, janji siapapun, karena mungkin mereka bisa mengecewakan kita. Tetapi sekali lagi, terhadap janji Bapa, yaitu Roh Kudus, kita tidak boleh ragu, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah penolong, ya, Parakletos. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17.
Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa Roh Kudus? Firman Tuhan dengan jelas menuliskan Roh Kudus adalah penolong yang dikirim Tuhan untuk kita. Penolong yang seperti apa, saudara? Firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi menyatakan penolong yang akan menyertai kita selamanya. Mari katakan selamanya. Saudara, Roh Kudus adalah penolong bagi kita untuk selamanya. Kita punya orang tua, kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya saudara, dan kita juga punya orang-orang yang bisa kita andalkan, dan kita bisa mintai tolong, saudara. Kita anggap mereka sebagai penolong kita, tetapi saya mau katakan mereka punya keterbatasan. Mereka terbatas. Mereka tidak bisa selamanya menolong kita. Padahal dalam hidup kita, kita terus membutuhkan pertolongan itu, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi lihat, Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kita untuk selamanya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes tadi, Yohanes 14, 16 dan 17. Sudah di sana dikatakan bahwa Roh Kudus akan diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus tidak berada di luar kita, tetapi Roh Kudus berdiam. Dia ada di dalam diri kita, saudara. Ini kebenaran, ini firman Tuhan. Penolong itu diam, ada, tinggal di dalam kita dan bukan di luar kita. Kenapa dia tinggal di dalam kita, saudara? Mari kita melihat siapa diri kita. Kita adalah orang yang lemah, yang gampang jatuh, gampang tergoda, gampang tertipu, saudara. Kita gampang terpedaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak pernah butuh pertolongan Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita, saudara, kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Roh Kudus diam di dalam kita. Dia menjadi penolong yang setia. Dia ada di dalam diri kita. Untuk itulah Yesus katakan, lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku pergi, aku akan mengirimkan Roh Kudusku, dan Roh Kudusku itu akan diam di dalam kamu. Saudara, waktu Yesus ada di dalam dunia, Dia Allah 100%. Tetapi Dia membatasi dirinya dalam menggunakan keilahiannya. Untuk itulah Dia bilang bahwa lebih baik aku pergi. Sebab ketika aku pergi, aku akan kirimkan Roh Kudus yang gak terbatas. Dia ada bagi kita setiap saat, setiap waktu. Dan Dia bisa menolong kita kapanpun kita membutuhkannya. Saudara, hal yang ketiga mengenai siapa Roh Kudus. Kita akan membaca kembali di dalam kitab Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sering dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah penghibur. Dunia ini penuh dengan kesesakan, dunia ini penuh dengan kesusahan, dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh dengan tekanan, saudara. Dan saudara, kita membutuhkan penghibur. Firman Tuhan katakan Roh Kudus adalah penghibur buat kita. Dia akan terus mengingatkan kita akan setiap perkataan Yesus, akan setiap perkataan firman Tuhan. Dan perkataan itu akan memberikan kita kekuatan, ketenangan, dan kita akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Hati kita akan terus dihiburkan sehingga kita dimampukan untuk melalui segala penderitaan hidup ini. Sudah dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah penghibur buat kita. Di ayat 27 di dalam Injil Yohanes 14 tadi dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, kata Yesus. Damai sejahtera itu ada padamu. Roh Kudus akan terus membuat kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita merasakan damai itu di dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, dalam hidup ini kita memerlukan damai sejahtera sehingga kita mampu tenang, mampu saudara untuk melihat kesulitan yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Jadi kesimpulannya saudara, siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah segalanya. Roh Kudus adalah semua yang kita perlukan di dalam hidup kita. Roh Kudus juga tidak ada di depan mata kita, tetapi dia ada di dalam kita. Itulah Roh Kudus. Selanjutnya saudara, mari kita akan melihat lebih jauh mengenai peranan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, fungsi perubahan. Jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia pasti mengerjakan perubahan di dalam kita. Kita melihat satu contoh yang nyata, yaitu salah satu murid Yesus, 12 murid Yesus, yaitu Petrus, saudara. Kita melihat Petrus terkenal dengan penyangkalannya. Dia menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, saudara. 3 kali dia katakan, ya, atas pertanyaan seorang perempuan, seorang anak yang bertanya, engkau muridnya kan? Dan dia menyangkali dengan mengatakan, aku tidak kenal, aku tidak tahu apa-apa. Saudara, Petrus takut. Petrus tidak berani mengakui bahwa dia adalah salah satu murid Yesus. Tetapi kalau saudara nanti baca dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 2, saudara akan lihat di sana Petrus menyatakan kebenaran tentang siapa Yesus. Petrus menceritakan siapa Yesus. Dia memberitakan kebenaran dengan tidak takut lagi. Dengan penuh keberanian dia menyampaikan Injil keselamatan. Sering kasih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan menuliskan, saat Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang lebih yang memberi dirinya untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudara, Roh Kudus telah tercurah bagi Petrus. Roh Kudus telah memenuhi kehidupan Petrus. Roh Kudus diam di dalam diri Petrus sehingga Petrus mengalami perubahan dalam hidupnya. Seorang penyangkal Yesus menjadi seorang
yang berani memberitakan siapa Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat di sini kata perubahan menggunakan kata metamorfosis. Artinya perubahan itu merupakan sebuah proses. Perubahan itu bicara soal perlahan tapi pasti satu perubahan yang tidak langsung tapi berproses. Perubahan di sini tentunya mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya, saudara, ke arah mana perubahan hidup kita? Ke arah yang lebih buruk atau ke arah yang lebih baik? Saudara, kalau perubahan hidup kita terus-menerus mengarah ke sesuatu yang lebih buruk, maka itu bukan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita langsung menjadi yang kedua, saudara. Hal yang kedua, fungsi Roh Kudus dalam hidup kita adalah fungsi penginjilan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, ayat 32 dan ayat 38. Kisah Para Rasul 2, kitab Kisah Para Rasul 2, kita baca ayat yang ke-22 lebih dahulu, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 32. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat yang ke-38, duduklah di sebelah ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah fungsi penginjilan. Ayat yang sudah kita baca, kita melihat di sana murid-murid Yesus yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, mereka bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus dalam diri kita akan membuat kita nggak tahan untuk kita bicara tentang Yesus. Banyak orang yang mabuk anggur manis, seperti yang dikatakan kepada para murid-murid Yesus yang saat itu kepenuhan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Saudara, orang yang mabuk anggur manis adalah orang yang terus membicarakan, mengatakan tentang dirinya sendiri. Tetapi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang Roh Kudus ada dalam dirinya dan memenuhi hidupnya, dia akan terus berbicara tentang Yesus. Sebab saudara, ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan membaca ayat semuanya, tetapi saudara, di dalam Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, saudara, ditemukan di sana orang-orang yang penuh Roh Kudus mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, salah satu tandanya, salah satu ya saudara, bahasa roh. Jadi saudara, kita nggak akan debatkan bahasa roh, karena firman Tuhan katakan salah satu tanda. Jangan menghakimi orang yang berbahasa roh, tapi jangan juga menghakimi orang yang nggak berbahasa roh, saudara. Lalu ciri yang kedua orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus akan berani memberitakan Injil, akan dengan berani memberitakan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 15-16, orang yang penuh Roh Kudus akan berani menentang tukang sihir, pengajar sesat, saudara. Dan orang yang penuh Roh Kudus akan seperti Yohanes Pembaptis
yang menjauhi minuman keras, yang menjauhi halal duniawi. Dan Efesus 5 ayat 18 sampai 25 di sana dikatakan, penuhlah dengan Roh Kudus, mabuklah oleh karena anggur Roh Kudus. Maka orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang terus memuji Tuhan, orang-orang yang terus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti saudara akan baca ayat-ayat ini. Tetapi saudara, hal yang kedua tadi, Roh Kudus di dalam kita akan membuat kita menginjil, berani, tidak tahan untuk tidak menceritakan tentang Yesus. Yang ketiga saudara, 1 Korintus 12 ayat 47, di sana dikatakan bahwa fungsi Roh Kudus adalah untuk pemakaian, fungsi pemakaian bagi hidup kita. Saudara, kadang ada beberapa orang dan bahkan saya sendiri merasakan, kadang kita berpikir, kok bisa ya saya bisa melayani jadi WL, saya bisa khotbah, oh saya bisa jadi guru sekolah minggu. Nggak pernah terpikirkan loh, saya nggak nyangka loh, saya nggak pernah nyangka bahwa saya akan seperti ini. Saudara, itu pemakaian Roh Kudus. Itu karena ada Roh Kudus di dalam dirimu, sehingga engkau bisa melayani, sehingga engkau bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Dan saya mau ingatkan, orang-orang yang ada Roh Kudus di dalamnya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang ini akan terus menyadari dia hanya alat. Untuk itu tidak ada yang perlu disombongkan. Saudara, tidak ada yang perlu disombongkan dalam hal ini, karena kita ini hanya dipakai. Saudara dikasih oleh Tuhan, jauhlah kiranya kita terus pertahankan sebuah reputasi, saudara, dan kepentingan diri sendiri di dalam sebuah pelayanan. Hal yang keempat saudara, fungsi Roh Kudus adalah fungsi pengajaran. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 13. Roh Kudus akan mengajar kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat, dan hikmat itu akan memampukan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terakhir yang kelima saudara, fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47, yaitu fungsi pertumbuhan. Di mana ada Roh Kudus, di situ akan terjadi pertumbuhan. Libatkan Roh Kudus dan biarlah dia berkarya dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam apapun saudara, maka engkau akan mengalami sebuah pertumbuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini, saya berdoa biarlah Tuhan membuka pikiranmu, pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita mengerti firman Tuhan yang saat pagi hari ini kita sama-sama mendengarkannya. Mari terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, sebab ini merupakan satu ciri orang yang punya Roh Kudus dan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman yang sudah saudara dengar itu akan termeterai di dalam kehidupan saudara, menjadi kekuatan atas kehidupan saudara, dan firman itu biarlah tertanam dalam kehidupan hati Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin pada saat-saat terakhir ini saudara mengalami putus asa, saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami kekhawatiran, saudara mengalami sesuatu masa depan yang tidak penuh dengan kepastian. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan, ada Roh Kudus yang menolong saudara, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan atas hidup saudara, ada Roh penghibur yang akan menghibur saudara yang ada di rumah. Mari kita angkat pujian ini, minta Allah mencurahkan rohnya di tengah-tengah daripada setiap kita, di tengah-tengah daripada setiap keluarga yang ada di rumah. Kita angkat pujian.
pujian ini, mari angkat tangan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Ku rasakan Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi kita mau katakan sungguh-sungguh. Ku rasakan Mari angkat tangan kita, kuasa-Mu para suami, Tuhan. para istri, dan anak-anak yang ada di rumah. Ku rasakan Biar Engkau kobarkan kembali Roh Kudus yang Kau sudah terima di tengah-tengah kehidupanmu. Haleluya. Roh penolong, Roh kebenaran yang akan terus memimpin saudara dan saya. Haleluya. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat, terima mukjizat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mukjizat terjadi di tempat. Curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat. Hanya musik naikkan pujian ini. Mari tetap tangan terangkat kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita nggak akan mampu untuk berjalan dalam situasi yang tidak menentu ini, Bapak Ibu. Kita kehilangan arah. Tetapi Roh Kudus itu akan menuntunmu, memberikan kekuatan, sehingga kau ada kekuatan yang baru, ada penghiburan di dalam kehidupanmu. Mungkin akhir-akhir ini kau sudah merasa jenuh, kau sudah merasa penat di tengah-tengah pandemi corona. Tetapi engkau tidak pernah sendirian. Ada Roh penolong yang Tuhan berikan atas hidupmu pada pagi hari ini. Tetap angkat tangan. Saya akan berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga yang ada, suami yang ada, istri yang ada, anak-anak yang ada di rumah. Engkau mempunyai kekuatan karena ada Roh Kudus. Engkau yang mungkin putus asa, melihat menatap masa depan, oh tidak menentu. Engkau mulai bosan, engkau mulai marah, engkau mulai kecewa dengan keadaan ini. Tapi saya mau beritahu, ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri di dalam kehidupanmu. Kobarkan itu, terima. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang penuh dengan sukacita. Kekuatan Allah sendiri turun atas kehidupanmu pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap keluarga lepas keluarga yang ada, di dalam nama Yesus. Mungkin kami tidak beribadah di gereja, tapi gereja berbicara tentang pribadi Tuhan, yaitu kami sendiri yang menjadi gerejamu. Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau hadir kiranya dan melawat setiap kehidupan mereka. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam kekhawatiran, mereka dalam keadaan mungkin tidak ada sukacita. Pada pagi hari ini, biar Engkau melawat setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu terus memimpin kepada seluruh kebenaran Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Biar roh sukacita itu turun atas kehidupan kami. Kami sudah dipulihkan. Hati kami sudah dipulihkan. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi ada Roh Kudus di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menolong setiap jemaat yang ada. Tuhan, tolong mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan kekuatan atas hidup mereka. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Curahkanlah kuasa
luka. Kami sudah dipulihkan, disembuhkan. Kami sudah menerima sukacita. Kami sudah, Roh Kudus-Mu termeterai dalam kehidupan hati kami, Bapa Yesus. Kami menjadi kuat karena ada Roh Kudus-Mu, Tuhan. Terus pimpin kami di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kami berdoa Tuhan, berterima kasih buat firman yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Engkau Tuhan yang sungguh baik atas kami. Kami dimenangkan oleh firman-Mu, kami dimenangkan oleh kuasa-Mu dalam firman-Mu yang hidup, Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Bu Veu Penturi sebagai ibu gembala di tempat ini. Kuasa tangan-Mu ada atas hidupnya, berkat melimpah atas keluarganya, buat suami dan anaknya. Engkau Allah yang menguasai hidupnya kemanapun dia berjalan, dan tangan kasih-Mu yang akan selalu menaungi hidupnya. Kami juga tidak lupa berdoa buat setiap pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau Allah yang memberikan talenta demi talenta kepada kami untuk kami kembalikan demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap pelayan-Mu di tempat ini. Nama-Mu ditinggikan lewat pelayanan kami Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa membawa bersyafaat, berdoa buat setiap jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi Engkau Allah yang maha tahu dan mengerti apa yang mereka sedang gumuli. Engkau Allah yang memberkati hidup mereka. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu akan tetap sama dan bekerja atas setiap masing-masing jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pastor Sony Penturi. Engkau memberkati hidupnya, hikmat marifat daripada Allah kecurah atas hidupnya. Pada saat dia memimpin kami sebagai gembala di tempat ini, kuasa tangan-Mu yang bekerja atas hidupnya. Memimpin setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Hikmat marifat Allah bekerja atas hidupnya. Berkat melimpah atas keluarganya, berkat melimpah atas istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Jakarta, kota tercinta di tempat ini. Tempat kami mencari nafkah, tempat kami hidup di kota ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kota Jakarta di dalam nama-Mu, Allah yang hidup. Engkau Allah yang memberikan kemuliaan-Mu atas kota Jakarta. Apapun yang terjadi atas kota ini, semua atas jalan daripada Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak akan pernah meninggalkan kota Jakarta. Berkat tercurah atas kota Jakarta. Kami berdoa buat Indonesia, negeri tercinta kami Tuhan. Engkau Allah yang memimpin setiap pemimpin di tempat ini, dari tim pemimpin yang paling rendah sampai yang paling atas, sampai presiden. Engkau yang menguasai hidup mereka. Biar mereka memimpin negara ini dengan sukacita daripada Tuhan, dengan hikmat marifat daripada Allah. Berkat melimpah atas mereka, berkat melimpah buat masyarakat yang ada di negeri ini. Kuasa Allah tidak akan pernah meninggalkan negeri ini, karena negeri ini ada di hati Tuhan. Bapa, kami bersepakat berdoa setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami meminta berkat melimpah atas negeri kami Indonesia Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allah yang bekerja atas hidup kami. Saat ini kami mau terima berkat daripada Tuhan, dan kami terima dengan sukacita dari hati kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang merindukan berkat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkati engkau, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, dan segala milikmu sesuai karunia yang besar. Tuhan akan melindungi engkau, memimpin langkah-langkahmu, dan menguduskan segala rencanamu. Tuhan akan menjadikan segala perbuatan tanganmu berhasil. Tuhan akan menyinari engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Sidang jemaat saat ini, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan.
berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.